Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 188. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah sebuah suara itu terdengar dari langit, 3 tetua dari klan Gu kali ini segera berdiri dari tempat duduknya, dan banyak alat yang akan digunakan untuk upacara kedewasaan ini telah dipersiapkan. Mereka dari generasi muda klan Gu akan bisa dianggap bagian inti dari klan ini setelah melakukan upacara kedewasaan. Bahkan pernikahan juga bisa dilakukan setelah seseorang menyelesaikan upacara kedewasaan. Tatapan mata dari Xiaoyan melirik pada seluruh tempat ini yang kemudian dia mengatakan, para ahli sejati dari klan Gu, mereka belum menunjukkan diri. Jelas Xiaoyan tahu, para ahli sejati itu merupakan orang-orang yang sangat penting, namun mereka tidak mengungkapkan diri pada acara penting seperti ini. Hal tersebut membuat Xiaoyan bertanya-tanya, sebenarnya siapa suara yang mengandung tekanan dari seorang Dozeng sebelumnya. Melalui persepsi spiritualnya yang sangat tajam, Xiaoyan melakukan penyelidikan. Dan di dalam hati, dia mendapatkan sebuah pemahaman yang membuat Xiaoyan berkata, meskipun mereka tidak menunjukkan diri, aku bisa merasakan beberapa aura samar yang telah hadir di tempat ini. Tampaknya, orang-orang penting ini sedang mengamati peristiwa meskipun mereka masih bersembunyi. 3 tetua dari klan Gu setelah menyelesaikan seluruh persiapannya, mereka akhirnya mengatakan, upacara ini telah resmi dimulai. Ling Xuan, silakan maju. Mendapatkan perkataan seperti itu, Ling Xuan buru-buru berdiri dari tempat duduknya. Dia pun bergegas mendekati 3 tetua yang ada di tengah-tengah dari alun-alun ini. Dirinya segera membungkuk hormat pada 3 tetua itu, dan selanjutnya salah seorang tetua mengepalkan tangan. Sebuah lempengan bintang yang cukup tinggi kini langsung muncul di hadapan Ling Xuan. Dalam sekejap, Ling Xuan pun berjalan mendekati lempengan bintang tersebut. Dia menutup matanya yang kemudian menyentuh lempengan bintang. Tiba-tiba saja cahaya kuat pun dipancarkan dari lempengan tersebut dan membentuk gambar bintang. Sejumlah 6 tetua dari klan Gu yang melihat hal ini hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika melihat bahwa Ling Xuan bisa memunculkan 6 bintang. Setelahnya, tetua itu pun berteriak dengan keras, Ling Xuan, Komandan ke-7 Tentara Teredam Hitam, kekuatan Douzun Bintang 1, garis keturunan kelas 6. Setelah berdiskusi sebentar dengan Dewan Tetua, akhirnya Ling Xuan resmi diberikan tato klan emas. Anggota klan Gu yang ada di stadion ini segera berkata dengan nada suara yang penuh dengan keirian, sebenarnya Komandan Ling Xuan mendapatkan tato klan emas, dan dia memang layak menjadi komandan ke-7. Sebuah kegembiraan pun melintas dalam tatapan mata Ling Xuan ketika dia mendengar banyak orang telah membicarakan dirinya. Ling Xuan berlutut dengan satu lutut di tanah dan mengangkat kepalanya. Seorang tetua memegang pena berwarna emas yang kali ini telah berkedap-kedip. Kemudian, tetua itu pun menggambarkan sebuah simbol misterius di dahi dari Ling Xuan. Cahaya keemasan melesat keluar dari simbol misterius itu, kemudian memancarkan fluktuasi energi khusus. Xiaoyan yang tidak paham dengan hal ini hanya bisa berkata, garis keturunan kelas 6, tato klan emas, sebenarnya benda apa itu? Sun Er, ketika mendengar ucapan Xiaoyan, dia hanya bisa tersenyum, kemudian menjelaskan, garis keturunan klan Gu itu dipisahkan menjadi 10 kelas yang berbeda. Kelas 1 merupakan yang paling rendah, sedangkan kelas 10 adalah yang tertinggi. Biasanya, hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai kelas 4 akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalam upacara kedewasaan ini. Tidak buruk bagi Ling Xuan untuk bisa mencapai kelas 6. Adapun tato klan emas ini, itu adalah evaluasi yang diberikan setelah melihat kondisi apa saja yang dialami oleh Ling Xuan, dan tato klan semacam ini telah diwarisi oleh klan Gu sejak zaman kuno. Selama momen kritis, hal itu akan memungkinkan kekuatan dari garis keturunan di dalam tubuh dari anggota klan Gu untuk sementara melonjak, dan mereka bisa melarikan diri dari bahaya besar. Tato klan ini juga dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu perak, emas, ungu emas, dan juga pelangi emas. Sebuah keterkejutan kembali terlihat dalam tatapan mata Xiaoyan. Lalu dia bertanya, tato klan ini benar-benar memiliki efek yang sangat misterius. Sun Er hanya tersenyum dan dia lanjut mengatakan, benar, dikabarkan bahwa nenek moyang dari klan Gu yang merupakan eksistensi
yang telah mencapai tahap Dodi adalah pencipta tato ini. Setelah mendapatkan tato clan, seseorang membutuhkan waktu 1 bulan untuk bisa mengeluarkan kemampuan aslinya. Xiaoyan hanya bisa mengangguk ketika mendengar penjelasan dari Sun Er. Detik berikutnya Xiaoyan tertawa, lalu mengatakan, "Jika begitu, apakah garis keturunan Sun Er sudah mencapai kelas ke-10? Dan apakah dirimu akan bisa mendapatkan tato klan emas pelangi?" Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan dia menjawab pertanyaan dari Xiaoyan. "Aku sudah lama tidak pernah mengikuti tes. Ketika aku pergi melakukan retreat terakhir kalinya. Namun, garis keturunan kelas 10 itu bisa disebut juga dengan garis keturunan surgawi, dan hal ini tidak pernah muncul di dalam klanku selama 1000 tahun. Sebenarnya aku sendiri juga takut tidak bisa mencapai tahap itu. Adapun tato klan emas pelangi, kemungkinan hanya ada 1 orang di seluruh klanku yang memiliki hal itu. Dan hingga detik ini, bahkan pena emas pelangi telah disimpan, karena sudah sejak lama seseorang mencapai kualifikasi seperti itu." Mang Tianqi yang ada di samping Xiaoyan segera menoleh lalu tertawa sambil mengatakan, "Menurut perhitungan dari garis keturunan klanku, selama seseorang mampu mencapai garis keturunan kelas 9, maka seseorang itu memiliki potensi untuk bisa maju ke tahap Daozeng. Adapun garis keturunan surgawi, mungkin potensi seperti ini di masa depan nanti akan bisa mencapai puncak kelas Daozeng. Dan tentu saja, kupikir hal ini akan menjadi sesuatu yang cukup sulit. Sudah bertahun-tahun sejak garis keturunan surgawi muncul di dalam klanku sendiri." Mendengarkan hal ini, Xiaoyan hanya terdiam, dan di dalam hati dia merasakan bahwa fondasi dari klanku memang sangat menakutkan. Ketika Xiaoyan dan juga Sun Er sedang mengobrol, sekali lagi salah satu tetua mengatakan, "Selanjutnya, Lin Xiu, majulah." Dalam sekejap, Lin Xiu pun berdiri dari tempat duduknya, dan dia pun maju menuju 3 tetua yang ada di depan sana. Yang kemudian, Lin Xiu menyentuh lempengan bintang yang ada di hadapannya. Dalam sekejap, hal itu memancarkan cahaya yang berubah menjadi 6 bintang. Tetua kemudian mengatakan, "Lin Xiu, komandan kedua dari tentara teredam hitam, kekuatan bintang 5 Dozun, garis keturunan kelas 6, berikan dia tato klan emas." Ketika Xiaoyan melihat bahwa Lin Xiu yang berada di bintang 5 Dozun hanya bisa mendapatkan tato klan emas dan juga garis keturunan tingkat 6, dia mengerti betapa sulitnya untuk melompati tingkatan dari tato klan yang berbeda. Bahkan tingkat kekuatan seseorang tidak mempengaruhi tato tersebut. Namun Xiaoyan tahu, meskipun Lin Xiu dan juga Ling Xuan sama-sama mendapatkan tato klan emas, namun warna dari keduanya terlihat berbeda. Milik Lin Xiu jauh lebih cerah jika dibandingkan dengan milik Ling Xuan, karena kemungkinan garis keturunan di dalam tubuh Lin Xiu lebih padat jika dibandingkan dengan Ling Xuan. Setelah upacara dari Lin Xiu selesai, dirinya buru-buru kembali ke tempat duduknya, dan selanjutnya sang tetua pun kembali berteriak, "Selanjutnya, Gusen, majulah." Dalam sekejap, Gusen pun maju, dan tanpa ragu-ragu, dia menyentuh lempengan bintang. Hal ini memancarkan cahaya yang cukup terang, dan kemudian berubah menjadi 7 bintang. Sang tetua langsung mengatakan, "Gusen, komandan pertama dari tentara teredam hitam, kekuatan bintang 7 Dozun, garis keturunan kelas ke-7, berikan dia tato berwarna." Tiba-tiba saja, sang tetua itu menghentikan kata-katanya dan kembali melakukan diskusi dengan 2 tetua yang lainnya. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada Gusen di depan sana yang berlutut di hadapan 3 tetua. Sementara ketiga tetua masih mengobrol satu sama lain, salah satu tetua akhirnya mengepalkan tangan dan memunculkan pena berwarna ungu emas. Banyak seruan langsung terdengar dari orang-orang klanku. Sebenarnya Komandan Gusen layak mendapatkan tato dari pena naga ungu emas. Salah satu tetua sambil memegang pena tersebut, dia pun berkata dengan keras. Setelah diskusi yang cukup panjang dari Dewan Tetua, Gusen memiliki penghargaan pertempuran yang luar biasa dan juga karakter yang sangat tenang. Oleh karena itu, dia layak diberikan tato klan ungu emas. Sang tetua itu pun mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya yang kemudian disalurkan pada pena ungu emas yang ada di tangannya. Dengan cepat, dia pun menggambar tato klan di dahi dari Gusen. Namun, warna ungu emas ini terlihat sedikit pucat. Meski begitu, banyak tatapan mata dari orang-orang klanku
terlihat cukup iri. Untuk bisa mendapatkan tato berwarna ungu emas ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Sementara Sun kali ini menjelaskan pada Xiaoyan, berdasarkan garis keturunannya, Gusen belum mencapai tingkat tato klan ungu emas. Namun, karena reputasinya yang cukup baik di dalam tentara teredam hitam, dan dia bisa mengejar 4 jenderal besar. Oleh karenanya, Dewan Tetua telah membuat pengecualian. Xiaoyan hanya mengangguk setelah mendengar ucapan dari Sun karena sebelumnya Xiaoyan pernah melakukan kontak dengan Gusen dan secara alami menyadari bahwa orang ini memang memiliki karakter yang cukup bagus. Dia memang layak mendapatkan posisi tinggi di dalam klan Gu dan prestasinya pasti akan sangat bagus. Hal itu membuat Xiaoyan berkata, klan Gu ini benar-benar memiliki banyak ahli, memang layak menjadi klan kuno yang telah bertahan bertahun-tahun, yang tidak terhitung jumlahnya. Meski sudah tua, tapi hal itu tidak menurun. Gusen pun segera membungkuk memberikan hormat pada 3 tetua yang ada di hadapannya. Segera setelah itu, dia kembali ke tempat duduknya, dan tatapan mata Gusen kali ini telah melihat pada Xiaoyan. Dia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Xiaoyan pun membalas senyuman dari Gusen yang cukup ramah. Tiba-tiba saja Xiaoyan bisa merasakan sebuah hawa dingin yang luar biasa. Tatapan matanya pun melihat pada siapa yang telah mengeluarkan hawa tersebut, yang tidak lain itu berasal dari Jenderal Iblis Gu Yao. Kali ini orang tersebut tiba-tiba saja berdiri dari tempat duduknya dan berjalan maju menuju alun-alun. Xiaoyan menyipitkan mata lalu mengatakan, apakah sekarang adalah gilirannya? Padahal dia belum dipanggil. Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan dari Jenderal Iblis Gu Yao ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Namun Xiaoyan penasaran level apa yang telah dicapai oleh orang ini. Ekspresi raut wajah Gu Yao terlihat acuh tidak acuh ketika banyak orang telah terfokus padanya. Setelah sampai di hadapan 3 tetua, Gu Yao hanya membungkuk dan dia tidak berlutut seperti yang dilakukan oleh Ling Xuan, Gusen, dan juga yang lainnya. Meski begitu, 3 tetua yang ada di hadapannya tidak mempermasalahkan hal ini karena reputasi dari Gu Yao di dalam klan Gu adalah sesuatu yang cukup hebat. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika tetua saling bertukar pandang, yang kemudian salah satu dari mereka melambaikan lengan baju dan cakram bintang setinggi 10 kaki dengan lembut terbang ke depan Gu Yao. Tetua itu pun kemudian mengatakan, Gu Yao, sekarang giliranmu. Gu Yao pun menganggukkan kepalanya. Secara perlahan dia menutup mata dan mengeluarkan tangannya untuk memegang cakram bintang itu. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi keheningan, yang akhirnya cakram bintang mengeluarkan cahaya terang, kemudian berubah menjadi 1, 2, 3, 8 bintang. Dalam sekejap, seluruh tempat ini berubah menjadi kegemparan ketika melihat 8 bintang berhasil dimunculkan oleh Gu Yao. Tatapan mata beberapa orang dan juga sesepuh dari klan Gu tampak cukup takjub ketika melihat hal ini. Jelas mereka cukup puas dengan tes yang dilakukan oleh Gu Yao. Anggota dari klan Gu kemudian mengobrol satu sama lain. Dia benar-benar memiliki garis keturunan kelas 8. Memang layak menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Ketika nona muda saat itu mengikuti tes, sepertinya dia juga hanya mendapatkan 8 bintang saja. Tidak disangka bahwa Jenderal Gu Yao berhasil menyamai level dari nona muda. Tapi tunggu dulu, tes yang dilakukan oleh nona muda sudah sangat lama, dan kita kali ini tidak pernah tahu seberapa kuat garis keturunan nona muda telah berkembang. Tatapan mata dari Sun melihat pada Gu Yao yang ada di depan sana. Kemudian dia mengatakan, orang ini memang telah mencapai kekuatan dari garis keturunan kelas ke-8. Sementara ekspresi Xiaoyan masih tidak berubah. Meski di dalam hati, dia juga cukup terkejut. Jika dibandingkan dengan Gu Yao, maka Ling Xuan, Lin Xiu, dan juga yang lainnya bukanlah apa-apa. Dan mereka hanyalah sebuah recehan. Reputasi dari Jenderal Iblis memang bukan sebuah omong kosong. Salah satu dari 3 tetua setelah melakukan diskusi tiba-tiba saja mengumumkan, Gu Yao, salah satu dari 4 jenderal besar tentara teredam hitam kekuatan bintang 8 dosun garis keturunan kelas ke-8. Dia layak mendapatkan tato ungu emas. Baru saja mengatakan hal itu, sebuah pena naga berwarna ungu emas kini telah muncul di tangan dari tetua tersebut. Energi yang cukup kaya kini langsung berkumpul di pena naga itu, dan kemudian
tato klan misterius dengan cepat digambar di dahi dari Guyao. Xiaoyan bisa melihat, sepertinya menggambar tato klan ungu emas ini telah menguras doki dari seseorang. Bahkan tetua yang melakukan hal itu, raut wajahnya terlihat tampak pucat. Setelah dia menyelesaikan tato ini, sang tetua benar-benar terlihat cukup lemas. Warna dari tato ungu emas yang ada di dahi Guyao berkali-kali lebih cerah jika dibandingkan dengan milik Gusen. Dan tato seperti ini bisa didapatkan hanya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Hal itu tidak bisa dibandingkan dengan Gusen. Dia mendapatkan karena penghargaan. Tetua itu pun kemudian tersenyum pada Guyao. Dia melambaikan tangannya sambil mengatakan, tato klan sudah terbentuk, Guyao. Silakan kembali ke tempat dudukmu. Tiba-tiba saja Guyao berteriak, tunggu dulu. Tiga tetua dalam sekejap langsung terkejut. Mereka kemudian bertanya, ada apa? Guyao pun kemudian berkata dengan nada suara yang cukup keras, apakah aku memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara kedewasaan ini? Mendengar hal itu, Xiaoyan yang duduk segera mengepalkan tangannya karena dia tahu bahwa sebenarnya yang ditargetkan oleh Guyao adalah dirinya. Wajah dari banyak orang yang ada di tempat ini juga telah berubah ketika mendengar ucapan dari Guyao. Terutama hal itu adalah Ling Xuan, Lin Xiu, dan juga yang lainnya. Tatapan mata mereka kini langsung melihat pada Xiaoyan. Jelas mereka benar-benar mengharapkan hal seperti ini terjadi. Tiga tetua ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Lalu salah satu dari tetua itu pun mengatakan, menurut aturan kau bisa memilih siapapun dari klan manapun untuk kau tantang selama dalam upacara kedewasaan ini. Namun jika pihak lainnya kau tantang bukan anggota klan, maka dirimu membutuhkan persetujuan darinya sebelum melakukan pertarungan. Guyao menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dirinya pun berbalik dan tatapan matanya melihat pada Xiaoyan. Dengan acuh tidak acuh, Guyao mengatakan, kau seharusnya sudah menyadari bahwa aku telah mengincarmu. Jika kau ingin menertawakan klanku, maka kau harus menunjukkan kekuatan aslimu. Jika tidak, maka orang-orang di dalam klanku ini hanya akan melihatmu dengan penuh ejekan dan juga belas kasihan. Aku yang sekarang telah memberikanmu kesempatan dan kau bisa bertarung denganku. Tentu saja, jika kau memiliki keberanian untuk melakukan hal itu. Namun, jika kau tidak berani bertarung denganku, pergilah dari alamku ini. Banyak tatapan mata dari orang-orang yang ada di tempat ini segera menoleh pada Xiaoyan. Beberapa sosok yang terlihat cukup songong, yang merupakan anggota dari klan Yao, dirinya pun segera mengatakan, apakah orang itu merupakan murid dari Yao Chen yang dibuang oleh klan Yao? Sepertinya dia benar-benar tidak disukai oleh klanku ini. Namun Guyao telah bertindak dengan cepat. Awalnya aku berpikir untuk bertarung melawan bocah itu supaya dia mengerti bahwa apa yang disebut dengan juara perkumpulan pil hanyalah permainan bocah dan tidak sebanding dengan para alkemis di dalam klan Yao. Seorang wanita muda segera menjawabnya, tenang saja, selama bocah yang bernama Xiaoyan itu selamat dari serangan Guyao, kau masih memiliki kesempatan untuk bertarung dengannya. Keahlian yang dimiliki para alkemis dari luar tidak bisa dibandingkan dengan klan Yao milik kita. Yao Xingji hanya tertawa sambil mengatakan, tapi sepertinya itu cukup sulit. Hanya sedikit orang yang bisa tetap bertahan hidup ketika melakukan pertarungan dengan Guyao. Detik berikutnya, seseorang yang berasal dari klan Hun yang tidak lain adalah Hunnya yang saat itu bertemu dengan Xiaoyan tiba-tiba saja mengatakan, cih, Guyao, orang ini benar-benar berani merebut targetku. Semoga bocah bernama Xiaoyan ini bisa bertahan. Jika tidak, akan sangat membosankan karena bukan aku yang membunuh dirinya. Di tempat lain, Guo Xuan juga hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya dia mengatakan, seperti yang diharapkan, benar-benar ada seseorang dari klan Gu yang tidak bisa mengendalikan dirinya untuk menantang Xiaoyan. Guo Xi tiba-tiba saja menanggapi, apalagi yang menyerang itu adalah Guyao. Sepertinya Xiaoyan akan menghadapi nasib yang sangat buruk. Seorang pria dengan penampilan yang cukup lembut, dia pun berkata, Xiaoyan ini benar-benar orang yang memiliki keberanian besar. Hanya dengan sedikit kekuatan, Dosun bintang 5 mungkin bisa dianggap jenius yang sulit ditemukan di dataran tengah.
Tapi level seperti itu di dalam klan Gu hanyalah level biasa. Semoga saja Xiaoyan bisa mempertahankan hidupnya. Di tempat lain, Sun Er tiba-tiba saja mengepalkan tangannya. Tanpa sadar dia langsung berdiri lalu berteriak, "Guyao, Xiaoyan adalah seorang tamu dan permintaanmu terlalu berlebihan." Teriakan dari Sun Er itu tidak membuat Guyao untuk mengurungkan niatnya. Tatapan matanya masih terlihat tajam ketika melihat Xiaoyan, yang kemudian dia berkata, "Aturan di dalam klan ini sudah jelas. Justru karena dia tamu, maka aku memberikan kualifikasi khusus untuk bertarung denganku. Namun, Xiaoyan juga bisa menolak kualifikasi yang aku berikan. Selama dia bilang tidak, maka tantangan ini juga akan langsung dibatalkan." Raut wajah dari Sun Er kini telah dipenuhi dengan kemarahan karena dia tahu jika Xiaoyan menolak tantangan dari Guyao, maka Xiaoyan akan lebih direndahkan oleh orang-orang dari klan Gu ini. Namun, jika Xiaoyan menerima tantangan tersebut, akan mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri. Tetua Gusan sambil melihat pada Sun Er, dia juga langsung mengatakan, "Nona muda, tidak ada yang salah dengan cara Guyao melakukan tantangan. Semua itu ditentukan apakah orang yang ditantang berani menerima hal ini atau tidak." Mendengar ucapan tersebut, Sun Er sekali lagi hanya bisa mengepalkan tangannya. Raut wajah dari Mang Tianqi juga telah berubah menjadi cukup serius. Dirinya terus melihat pada Xiaoyan yang hingga detik ini tetap terdiam. Dalam masalah ini, Mang Tianqi sama sekali tidak bisa membantu Xiaoyan karena ini hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan Xiaoyan seorang diri. Guyao yang masih melihat pada Xiaoyan sekali lagi dengan suara acuh tidak acuh, dia berkata yang bergema di seluruh tempat ini, "Xiaoyan, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Tidak ada yang bisa menggantikan dirimu hari ini. Berikan aku jawaban. Katakan padaku, apakah kau ingin bertarung atau mundur?" Xiaoyan secara perlahan menutup matanya dan diam, kemudian menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu dia berdiri dari tempat duduknya sambil tersenyum melihat pada Guyao. Xiaoyan pun berkata, "Karena Jenderal Guyao benar-benar ingin menantang diriku, maka aku Xiaoyan akan mewakili klan Xiao menerima tantangan ini." Kelompok dari Xiaoyan raut wajah mereka tiba-tiba saja berubah menjadi cukup serius, khususnya adalah Xiao Yixian. Dia segera melihat pada Xiaoyan lalu mengatakan, "Xiaoyan, jangan." Sementara Xiaoyan hanya tersenyum pada Xiao Yixian lalu mengatakan, "Tenanglah, ada beberapa hal yang tidak bisa aku hindari." Segera setelah itu, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Sun Er yang juga terlihat tampak gelisah. Dirinya sambil tersenyum mengatakan, "Tidak apa-apa, bahkan jika dirinya tidak mengambil inisiatif untuk menantang diriku, aku masih akan tetap maju dan menunjukkan kekuatanku kepada klanku. Hanya dengan begitu, aku bisa memblokir beberapa orang yang sangat cerewet di dalam klan ini." Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Xiao Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tatapan mata penuh kemarahan dari seorang Sun Er kini melihat pada Guyao. Mang Tianqi yang sejak tadi terdiam tiba-tiba saja tertawa lalu mengatakan, "Hahaha, anak kecil, kau benar-benar cukup berani, tapi kau juga harus bertindak berhati-hati. Aku akan segera turun tangan untuk memberikan bantuan padamu jika situasi yang buruk akan terjadi. Bagaimanapun juga, kau adalah murid dari Akademi Jianan milikku, dan aku tidak ingin melihatmu mati di dalam klanku ini." Mendapatkan perkataan seperti itu, Xiaoyan hanya tersenyum sambil menangkupkan dua tangannya. Dia mengatakan, "Jika begitu aku harus berterima kasih kepada kepala sekolah." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Xiaoyan pun melompat dan dia telah turun ke arena pertarungan. Xiaoyan berdiri di hadapan Guyao dengan cukup gagah. Sementara raut wajah Guyao kini telah terlihat cukup serius ketika dia memandang Xiaoyan di hadapannya. Lalu dirinya mengatakan, "Terlepas dari seberapa kekuatanmu, dengan berani menerima tantanganku, hal itu sudah melebihi harapan." Xiaoyan hanya melirik pada Guyao yang merupakan pemuda jenius dari klan Gu ini, dan Xiaoyan bisa merasakan aura dingin yang terpancar dari dalam tubuh Guyao. Selanjutnya, Guyao pun berkata, "Xiaoyan, seharusnya kau menyadari apa alasanku telah mengincar dirimu." Xiaoyan hanya mengangkat alisnya sambil mengatakan, "Aku memang menyadari hal itu, namun semuanya tidak berguna." Guyao tidak terkejut dengan ucapan dari Xiaoyan. Dengan lembut dia mengatakan, "Jika begitu, aku hanya bisa membunuhmu." Dalam sekejap saja Guyao langsung mengeluarkan doki dari dalam tubuhnya, dan tiba-tiba saja Guyao
langsung menghilang untuk memberikan serangan. Soyen tidak berani meremehkan serangan dari Guyao karena orang ini bahkan lebih kuat dari Tianxun ke-9 Aula Jiwa. Soyen mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan doki dari dalam tubuhnya sambil mengatakan, "Aku telah berjalan selangkah demi selangkah dari Kekaisaran Jiama, dan selama 10 tahun ini aku telah menjelajahi benua, kemudian bertemu dengan banyak musuh, dan aku juga telah sering bertemu dengan gerbang kematian. Usaha yang aku lakukan berkali-kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan para jenius sepertimu. Aku tidak peduli dengan garis keturunan Dodi, tapi kau harus tahu akan ada harga yang besar jika dirimu ingin membunuhku." Setelah mengatakan hal tersebut, Soyen mengulurkan tinjunya ke arah depan yang sudah dilapisi dengan doki luar biasa. Akhirnya, boom! Tinju dari Soyen ini langsung bertabrakan dengan tinju dari Guyao. Gelombang energi yang cukup luar biasa dalam sekejap saja menyebar dari tempat ini. Tatapan mata dari 3 tetua klan Gu ketika melihat hal itu pun berubah menjadi cukup serius. Tubuh mereka pun langsung melompat ke langit dan segera membentuk tangan di segelnya untuk mengurung arena pertarungan dari Soyen dan juga Guyao, supaya energi dari pertempuran mereka tidak menyebar kemana-mana. Dalam adu tinjuan dengan Guyao ini, tubuh dari Soyen pun terlempar ke belakang, dan saat ini di tangan dari Soyen ada 5 bekas cakaran dengan darah segar yang menetes darinya. Jelas Soyen telah langsung mendapatkan kerugian dari bentrokan awal yang dia lakukan dengan Guyao. Detik berikutnya, sambil tertawa Guyao membentuk sebuah segel lalu dia berteriak, "Segel pembuka gunung." Serangan seperti itu dalam sekejap langsung diluncurkan oleh Guyao, dan Soyen pun menghindar dengan gerakan 3000 petir. Namun Guyao masih tidak ingin menyerah. Selanjutnya dia kembali berteriak, "Segel pembalik lautan." Sebuah telapak tangan yang cukup mengerikan pun dilemparkan ke arah Soyen dari segala arah. Melihat hal ini, raut wajah Soyen telah berubah menjadi cukup serius yang kemudian dia mengatakan, 3 perubahan misterius api surgawi. Perubahan ketiga. Dalam waktu yang cukup singkat, doki di dalam tubuh Soyen pun langsung melonjak dan setara dengan bintang 7 Daosun. Soyen juga langsung mengeluarkan pedang beratnya untuk membentuk sebuah pertahanan dengan berkata, "Teknik gelombang Liu He, bentuk pertahanan." Pada akhirnya, serangan telapak tangan dari Guyao yang merupakan segel pembalik lautan benar-benar menghantam pertahanan dari teknik gelombang Liu He yang diciptakan oleh Soyen. Berbagai riak energi telah menyebar ke seluruh tempat ini. Bahkan arena pertarungannya sendiri sampai berguncang hebat. Semua orang yang ada di tempat ini pun bisa melihat pertarungan yang cukup intens antara Soyen dengan Guyao. Sekali lagi, dengan pedang beratnya Soyen mengatakan, "Gelombang pemecah api." Serangan pilar api yang sangat panas pun meluncur ke arah Guyao. Hal tersebut membuat Guyao tertawa lalu mengatakan, "Teknik kecil seperti ini tidak banyak berguna di hadapan kekuatan mutlak." Guyao mengepalkan tangan yang dalam sekejap saja energi es kini telah meletus dari dalam tubuhnya, dan seluruh tangan dari Guyao benar-benar tertutupi oleh sebuah es yang cukup misterius. Dia mengayunkan tangannya yang langsung bertabrakan dengan gelombang pemecah api milik Soyen. Berhasil menghancurkan serangan Soyen, membuat Guyao tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Hahaha, apakah hanya ini kekuatanmu?" Baru saja Guyao mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja dari dalam gelombang pemecah api milik Soyen yang telah dihancurkan Guyao, kini telah melesat keluar api teratai 3 warna. Hal itu berputar dengan membawa aura kehancuran yang membuat raut wajah Guyao telah berubah menjadi sangat jelek. Soyen yang ada jauh di depan sana buru-buru mengubah segel di tangannya lalu mengatakan, "Api teratai amarah Buddha, meledaklah." Detik berikutnya, dar! Gelombang api yang sangat mengerikan pun menyapu langit. Badai api dalam sekejap saja langsung terbentuk. Hal tersebut sampai mengguncang penghalang doki yang diciptakan oleh 3 tetua. Cukup banyak ahli yang melihat badai api dikeluarkan oleh Soyen. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan lalu mengatakan, "Teknik Dao yang sangat kuat. Bocah kecil bernama Soyen ini benar-benar licik. Sebenarnya dia telah menyembunyikan hal yang begitu menakutkan di bawah serangan sebelumnya." Guyao benar-benar telah meremehkan Soyen. Dia pasti akan terluka akibat telah lengah.
Menyaksikan badai api telah muncul, raut wajah Xiaoyan masih terlihat cukup serius karena dia tahu api teratai amarah Buddha 3 warna mungkin memang kuat, tapi hal itu tidak akan pernah bisa menghabisi seorang Guyao yang telah berada di bintang 8 Daosun. Benar saja, baru saja Xiaoyan memikirkan hal itu, badai api tiba-tiba saja bergetar. Dari dalamnya muncul aura dingin yang benar-benar kuat dan segera menyebar dengan cepat. Sebuah teriakan kini telah terdengar, "Xiaoyan, kau memang telah mengalami banyak kesulitan, tapi hal itu tidak terlalu penting. Aku memiliki garis keturunan Dodi dan telah mempraktekkan ajaran sejati dari klan Gu. Levelku jauh melampaui dirimu. Kualifikasi apa yang kau miliki sebagai keturunan dari klan Shou yang telah terbuang, dan kau tidak akan pernah bisa mengalahkan diriku." Mendengar teriakan dari Guyao membuat ekspresi dari Xiaoyan menjadi lebih serius lagi. Detik berikutnya, sosok dari Guyao secara perlahan telah melangkah di udara yang kosong dan tubuhnya benar-benar ditutupi dengan doki yang sangat dingin. Saat ini, seluruh tubuh dari Guyao telah dilapisi dengan es misterius yang cukup tebal, karena sebenarnya Guyao telah mengandalkan baju besinya untuk memblokir kekuatan badai api dari api teratai amarah Buddha 3 warna milik Xiaoyan. Tangan dari Guyao sendiri telah memegang sebuah tombak yang cukup panjang. Jelas hal itu merupakan senjata yang cukup aneh. Sambil melihat pada Xiaoyan, Guyao pun mengatakan, "Hari ini aku akan menunjukkan pada dirimu apa artinya puncak dari generasi muda klan Gu. Hanya dengan kekuatanmu, kau masih belum memenuhi syarat untuk mencapai tahap ini." Teknik tombak 10.000 binatang. Tubuh dari Guyao tiba-tiba saja menghilang. Selanjutnya dia telah muncul di atas kepala Xiaoyan. Serangan tombak yang ada di tangannya pun diluncurkan dengan cara yang cukup gila-gilaan dan gelombang energi yang cukup tajam. Kali ini telah mengincar seluruh titik vital yang ada di tubuh Xiaoyan. Melihat hal tersebut, mata dari Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius. Lalu dia mengatakan, sungguh niat membunuh yang sangat kejam. Menggunakan pedang beratnya, Xiaoyan menangkis berbagai serangan tombak yang telah dilancarkan oleh Guyao. Dan setiap kali tombak itu bertabrakan dengan pedang berat milik Xiaoyan, tanah di tempat Xiaoyan berdiri langsung berubah menjadi banyak retakan dan juga lubang sedalam setengah meter. Dari hal ini saja sudah bisa mengetahui seberapa kuatnya Guyao ini. Guyao yang tidak ingin menyerah sekali lagi berteriak, "Teknik tombak 10.000 binatang, Raja Binatang yang mengaum." Tiba-tiba saja teknik tombak yang ada di tangan dari Guyao telah berubah dengan doki yang cukup dingin dilemparkan dari dalamnya. Hal tersebut kemudian membentuk sosok binatang buas yang benar-benar ganas, dan serangan seperti ini telah mengincar tenggorokan dari Xiaoyan. Menghadapi serangan mematikan dari seorang Guyao, Xiaoyan tidak ingin bersantai. Dia mengeluarkan kekuatan spiritual yang cukup besar dari dalam dahinya, dan Xiaoyan segera memutar tubuhnya dengan pedang berat. Dirinya berhantaman dengan teknik yang diluncurkan oleh Guyao. Banyak orang yang melihat hal ini. Mereka pun merasa bahwa sebenarnya Xiaoyan akan segera dikalahkan. Namun, hal itu salah karena sebenarnya Xiaoyan mampu menahan berbagai serangan tombak yang dilancarkan oleh Guyao. Sebuah kejutan pun kali ini juga telah melintas di dalam tatapan mata Guyao ketika dia bisa merasakan serangan tersembunyi dari seorang Xiaoyan. Tubuh dari Guyao pun dengan cepat menghindar. Dia sekali lagi menggunakan tombaknya untuk dilancarkan ke arah Xiaoyan sambil berteriak, "Xiaoyan, matilah kau!" Menghadapi serangan dari Guyao yang telah meluncur ke arahnya membuat Xiaoyan tidak menghindar, namun sebaliknya dia berdiri dengan cukup santai. Tiba-tiba saja, dar! Serangan dari Guyao benar-benar menghantam dada milik Xiaoyan. Dalam sekejap, membuat pakaian Xiaoyan langsung hancur lebur. Namun detik berikutnya, suara dari benturan logam pun bisa didengarkan oleh banyak orang. Kali ini, di tubuh Xiaoyan telah ditutupi oleh sisik naga yang berwarna ungu emas, dan serangan dari Guyao telah sepenuhnya diblokir oleh sisik naga tersebut. Beberapa orang yang mengenali hal ini tiba-tiba saja berteriak, sebenarnya itu adalah baju ungu naga dari suku naga Void kuno. Tapi, jika hal ini merupakan baju sisik naga, seharusnya
tidak bisa dengan mudah menahan serangan dari seorang bintang 8 Dosun. Beberapa orang memang telah mengetahui tentang baju sisik naga dari suku naga Void kuno yang cukup terkenal. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya baju sisik naga milik Soyen merupakan armor kuno naga Phoenix. Dan itu merupakan pertahanan yang tidak ada bandingannya di dalam suku naga Void kuno sendiri. Tatapan mata Soyen masih melihat serius pada Guyao yang ada di hadapannya. Tampaknya dia sudah kelelahan ketika mengeluarkan serangan untuk menghantam dadanya. Tiba-tiba saja kaki dari Soyen menginjak tanah dengan keras sambil berteriak, "Api penyelesaian bumi!" Baru saja Soyen mengatakan hal ini, semburan api yang luar biasa pun muncul dari dalam tanah. Hal itu langsung menghantam tubuh Guyao dari bawah. Dalam sekejap, tubuh dari Guyao pun dilemparkan ke arah langit. Namun, api penyelesaian bumi terus-menerus dikeluarkan oleh Soyen dan berkali-kali menghantam tubuh Guyao yang membuatnya tidak berdaya. Beberapa anggota dari klan Gu yang melihat pertempuran ini, raut wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian mereka mengatakan, sungguh kontrol yang sangat indah. Soyen sebenarnya telah memasukkan api surgawi ke bawah tanah dan dia menggunakan metode khusus untuk melepaskan serangan dari bawah kakinya. Meskipun kekuatan Soyen lebih rendah daripada Guyao, namun pengalaman pertempurannya benar-benar luar biasa. Jika Guyao berada di level yang sama dengan Soyen, kemungkinan dirinya akan langsung dikalahkan. Ini merupakan pertama kalinya bagi orang-orang dari klan Gu yang melihat Guyao benar-benar dirugikan di dalam sebuah pertarungan. Apalagi hal itu dilakukan oleh orang dari luar klan. Kekuatan dari lava panas satu demi satu terus menghantam tubuh Guyao dan membuatnya tidak berdaya dengan cara yang sangat menyedihkan. Mendapatkan serangan terus-menerus seperti ini membuat Guyao benar-benar sangat emosi. Dia mengeluarkan doki dan mengumpulkan di telapak tangannya sambil mengatakan, "Jabingan, enyahlah kau." Sebuah kekuatan dingin yang cukup besar dilemparkan oleh Guyao yang langsung menghancurkan berbagai lava api yang dilemparkan ke arahnya. Serangan dari Guyao ini juga langsung mengarah pada Soyen yang ada di bawah sana. Tubuh dari Soyen menggunakan gerakan 3000 petir untuk menghindari serangan dari Guyao. Dirinya kemudian menghindar cukup jauh dan Soyen mulai mengaktifkan mantra api di dalam tubuhnya. Energi yang ada di sekitar Soyen dalam sekejap saja langsung tertarik untuk masuk ke dalam tubuhnya. Banyak orang yang melihat hal ini cukup terkejut ketika menemukan bahwa Soyen dengan sombongnya menyerap energi alam. Mereka kemudian mengatakan sebenarnya Soyen memiliki metode Qi kelas Tian. Melihat hal itu, Guyao pun langsung tertawa sambil mengatakan, "Soyen, apakah kau benar-benar berpikir hanya dirimu satu-satunya yang memiliki metode Qi kelas Tian? Cermin harta karun suci kuno menelan tanah, menyerap langit." Segel yang ada di tangan Guyao kini telah berubah menjadi cukup cepat dan tiba-tiba saja awan gelap telah muncul di atasnya. Hal itu langsung bergejolak dan memancarkan energi yang cukup kuat secara paksa dimasukkan ke dalam tubuh Guyao. Kali ini, doki di dalam tubuh Guyao dalam waktu yang cukup singkat telah berubah menjadi lebih kuat. Lin Xiu dan juga yang lainnya yang ada di luar arena pertarungan, ketika melihat hal itu mereka cukup terkejut, lalu mengatakan sebenarnya Soyen mampu memaksa kakak Guyao menggunakan cermin harta karun suci kuno. Tubuh Guyao yang telah melayang di langit, dirinya melihat pada Soyen sambil berkata, "Soyen, aku akan membuatmu melihat teknik Do kelas Tian sejati dari klan Gu yang sebenarnya." Mendengar hal itu, ekspresi di raut wajah Soyen telah berubah menjadi cukup serius. Dirinya menghirup nafas dalam-dalam, kemudian mengubah segel di tangannya. Api surgawi kini telah keluar dari dalam tubuh Soyen sebelum akhirnya berpisah menjadi 4 api surgawi. Hal tersebut langsung mengelilingi tubuh Soyen yang kemudian Soyen pun berteriak, "Teknik mengusir api 5 cincin." Tuan Yao yang sedang duduk tiba-tiba saja merasa jantungnya berdebar-debar ketika melihat teknik yang dikeluarkan oleh Soyen, karena Tuan Yao mengetahui teknik Dao ini adalah sesuatu yang membuatnya cukup terkenal saat itu. Namun di masa lalu Tuan Yao tidak pernah bisa memaksimalkan kekuatan dari teknik mengusir api 5 cincin dikarenakan persyaratan dari api surgawi yang benar-benar keras. Saat itu, Tuan Yao hanya memiliki 1 api surgawi. Namun Soyen sekarang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan level tertinggi
dari teknik mengusir api 5 cincin dikarenakan Soyen memiliki 4 api surgawi di dalam tubuhnya. Dan menurut apa yang dikatakan Tuan Yao saat itu, teknik mengusir api 5 cincin jika diaktifkan menggunakan 4 atau 5 api surgawi. Hal itu sebenarnya akan langsung sebanding dengan teknik Dao kelas Tian. Melihat hal ini saja membuat Tuan Yao benar-benar cukup bangga. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, suhu di tempat ini telah berubah menjadi sangat panas. Tatapan mata banyak orang sekarang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka mengetahui bahwa api surgawi merupakan objek yang sangat langka. Namun tidak terduga bahwa Soyen memiliki 4 api surgawi di dalam tubuhnya. Sesuatu seperti ini adalah hal yang cukup menakutkan. Raut wajah dari Mang Tianqi juga telah berubah, dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat api surgawi yang berputar di tubuh Soyen. Mang Tianqi pun segera berkata, sebenarnya itu merupakan api hati yang terjatuh, karena api tersebut adalah sesuatu yang secara pribadi disegel oleh Mang Tianqi di bawah menara pembakar Qi dari Akademi Dalam. Namun tidak disangka benda ini telah mendarat di tangan Soyen, anggota dari klan Yan. Ketika melihat 4 api surgawi dikeluarkan oleh Soyen, mereka juga cukup kaget, lalu berkata, 4 api surgawi? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dan bagaimana bisa 4 jenis api surgawi yang berbeda bisa disimpan di dalam tubuh Soyen? Apakah dia tidak takut jika api surgawi ini akan meledak dan menghancurkan tubuhnya sendiri? Mata Huo Xuan terus terpaku pada Soyen. Dirinya menghirup nafas dalam-dalam sebelum berkata, api inti teratai hijau, api hati yang terjatuh, api tulang dingin, api 3000 yang membakar. Soyen benar-benar luar biasa, bisa mengendalikan 4 api surgawi di dalam tubuhnya. Sementara Huo Xi yang juga dipenuhi dengan keterkejutan, dirinya pun berkata dengan lembut, metode Qi yang dimiliki oleh Soyen memiliki efek ajaib, bisa menggabungkan api surgawi dan kekuatan dari api surgawi yang ditunjukkan oleh Soyen di masa lalu. Sebenarnya hal itu terbentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Efek ajaib semacam ini, bahkan kitab suci dari Kaisar Api misterius di dalam klan kita tidak bisa dibandingkan dengan metode Qi milik Soyen. Orang ini memang tidak sederhana seperti yang terlihat di permukaan. Metode Qi miliknya benar-benar aneh, bisa mengendalikan beberapa api surgawi. Soyen, orang ini terlalu mengejutkan. Yao Xingji yang berasal dari klan Yao, tatapan mata dari Yao Xingji ketika melihat Soyen dipenuhi dengan keserakahan. Lalu dirinya mengatakan, dia mampu menyimpan 4 api surgawi di dalam tubuhnya tanpa menderita serangan balasan. Seharusnya dia memang memiliki sesuatu yang bisa menekan hal itu. Jika aku bisa menebaknya dengan benar, kemungkinan itu adalah metode Qi yang telah dia praktikkan. Jika aku memiliki kesempatan, aku ingin menangkap Soyen, kemudian memaksanya menyerahkan metode Qi itu beserta dengan api surgawinya. Jika aku benar-benar bisa memperoleh metode Qi ini dan memiliki 4 api surgawi milik Soyen, pada saat itu sudah saatnya bagi diriku mengambil alih posisi dari kepala klan Yao di masa depan. Tatapan mata dari Gu Yao sendiri juga terlihat cukup terkejut ketika melihat 4 api surgawi milik Soyen yang kemudian dia mengatakan, sungguh tidak terduga bahwa kau sebenarnya memiliki 4 jenis api surgawi. Namun, jika hanya itu dukunganmu, sudah saatnya mengakhiri pertarungan ini. Kedua tangan dari Gu Yao dengan cepat membentuk sebuah segel. Energi yang cukup liar kali ini telah berkumpul dan memancarkan aura penghancur yang cukup mengerikan. Sebagian besar orang-orang yang ada di tempat ini bisa merasakan aura kehancuran yang telah tersebar dari dalam tubuh Gu Yao. 3 tetua dari klan Gu ketika melihat apa yang dilakukan Gu Yao, ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup serius, yang kemudian mereka pun mengatakan, apakah Gu Yao benar-benar telah dipaksa sejauh ini? Sudah cukup bagi Soyen untuk mencapai tahap ini. Dia sudah membuktikan kekuatannya. Detik berikutnya, ketiga tetua itu saling memandang kemudian mengangguk. Mereka langsung mengeluarkan dogi secara gila-gilaan dari dalam tubuhnya yang kemudian menyebar untuk memperkuat penghalang dogi yang menutupi arena pertarungan. Sun Er ketika melihat apa yang dilakukan oleh Gu Yao, ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius, yang kemudian dia mengatakan sebenarnya Gu Yao akan mengeluarkan teknik penghancur kesunyian yang hebat. Senyuman di raut wajah Mang Tianqi juga telah menghilang
dan dirinya dengan nada yang cukup serius mengatakan, Xiaoyan sebenarnya sudah bisa dianggap menang karena dia berhasil memaksa Gu Yao menggunakan teknik Douglas Tian dari klan Gu. Bahkan jika Xiaoyan mundur kali ini, tidak ada alasan bagi orang-orang di dalam klan Gu untuk meremehkan dirinya. Xiao Yixian ketika mendengar ucapan dari Mang Tianji, dirinya segera membalas, tidak ada gunanya Xiaoyan, dia tidak akan pernah mundur dan dia hanya akan berhenti melakukan pertarungan ketika keduanya berakhir dengan luka serius. Mendengar ucapan dari Xiao Yixian membuat Mang Tianji menganggukkan kepalanya. Kemudian dia mengatakan, bocah Xiaoyan ini, dia adalah orang yang tidak pernah menyerah dan dia juga merupakan orang yang kejam. Tenang saja, aku akan segera turun tangan jika Xiaoyan benar-benar menghadapi situasi yang kritis. Melihat apa yang dilakukan oleh Gu Yao membuat Xiaoyan segera mengatakan teknik Douglas Tian ya. Detik berikutnya, dia menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu Xiaoyan mengeluarkan manik-manik api dari dalam cincin penyimpanan. Karena itu, merupakan manik-manik api matahari yang telah diperoleh Xiaoyan di dalam klan Ye saat itu. Tangan dari Xiaoyan mulai membentuk segel. Lalu, dirinya mengatakan, teknik mengusir api 5 cincin, roh serigala, roh macan, roh singa, roh harimau, roh naga terbentuklah. Dalam sekejap, 5 roh binatang buas yang cukup mengerikan kini telah muncul dan kemudian suhu panas luar biasa telah dipancarkan di dalam tempat ini. Xiaoyan lalu berteriak, putaran 5 cincin, pengusir api. Baru saja Xiaoyan mengatakan hal ini, kelima roh api pun langsung bergandengan satu sama lain. Kemudian hal itu berputar, menciptakan putaran api 5 warna yang dengan cepat berputar di atas kepala Xiaoyan. Gelombang energi panas yang sangat menakutkan menyebar dari dalamnya. Hal tersebut membuat beberapa tetua dari klan Gu seperti Gu Xian dan juga Gu Shu, raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup serius. Tidak disangka bahwa kekuatan dari Xiaoyan akan sebesar ini. Tuan Yao ketika menyaksikan putaran api 5 warna yang telah menutupi separuh langit, sebuah kegembiraan pun telah muncul dalam tatapan matanya. Hal ini membuat Tuan Yao berkata dalam hati, apakah sebenarnya ini kekuatan asli dari teknik mengusir api 5 cincin? Level seperti ini memang bisa dibandingkan dengan teknik Douglas Tian. Tatapan mata dari Xiaoyan yang telah melihat pada Gu Yao tiba-tiba saja berubah menjadi sangat serius, dan tangan dari Xiaoyan telah diulurkan untuk meraih putaran api 5 cincin yang ada di atas kepalanya. Kemudian Xiaoyan mengatakan, Gu Yao, coba terima dan juga rasakan teknikku ini. Xiaoyan melemparkan putaran api 5 cincin pada Gu Yao. Menghadapi serangan seperti ini hanya membuat Gu Yao tersenyum lalu mengatakan, seekor kunang-kunang yang ingin bersaing dengan cahaya bulan. Jika begitu, rasakan jari penghancur keheningan yang hebat. Sebuah aura penghancur yang cukup mengerikan telah dipancarkan dari teknik Douglas Tian yang dikeluarkan oleh Gu Yao. Pada akhirnya, hal itu pun bertabrakan di langit yang kemudian peng, peng, peng. Keduanya saling memancarkan energi yang luar biasa. Melihat hal ini, Gu Yao yang ada di langit pun mengatakan, api surgawimu mungkin memang kuat, namun teknik Douglas Tian dari klan Gu bahkan lebih kuat dari milikmu. Kekuatan dari jari raksasa milik Gu Yao benar-benar memberikan tekanan pada putaran api 5 cincin milik Xiaoyan. Aura pemusnahan pun menyebar, seolah-olah seluruh kehidupan yang ada di bawahnya akan langsung dihancurkan oleh jari tersebut. Sebuah retakan dalam sekejap saja langsung muncul di langit. Beberapa ahli dengan kekuatan yang besar ketika melihat pertarungan ini, mereka hanya bisa mengatakan, sungguh kekuatan jari yang menakutkan. Sementara Gu Yao sambil melihat Xiaoyan di bawah sana, dirinya lalu berteriak, Xiaoyan, tidak akan ada kehidupan yang tersisa di hadapan dari jari penghancur kesunyian milikku. Lihatlah, aku akan menghancurkan formasi api surgawi yang telah kau buat. Raut wajah Gu Yao kali ini telah berubah menjadi cukup pucat, namun dia tidak ingin menyerah sebelum benar-benar menghabisi seorang Xiaoyan. Gu Yao sekali lagi mengatakan, Xiaoyan, Suner akan segera menarik perasaannya terhadap dirimu. Jika kau mati, maka dari itu hari ini juga kau harus mati. Hancurkan
Kekuatan jari dari Guyao kali ini telah diperbesar. Suara gemuruh yang luar biasa pun bisa didengar oleh banyak orang yang ada di tempat ini. Dalam sekejap, seluruh tempat ini telah berguncang dan juga seluruh pegunungan langsung bergetar. Berbagai riak energi yang cukup menakutkan pun tersebar. Bebatuan yang ada di sekitar tempat pertarungan ini pun langsung hancur. Sementara tiga tetua, raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat pucat dan tanpa sadar, mereka pun mengerang. Detik berikutnya, ketiga tetua itu kembali menuangkan doki dari dalam tubuh mereka untuk memperkuat penghalang cahaya yang ada di tempat ini. Karena sebenarnya, penghalang cahayanya telah memiliki banyak garis retakan. Jika sampai penghalang cahaya itu hancur, maka seluruh tempat ini akan diubah menjadi kehancuran total. Ketiga tetua itu pun, mereka berkata dalam hati, sebenarnya pertarungan mereka berdua telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Tidak disangka bahwa Xiaoyan telah melebihi harapan dari banyak orang di dalam klanku. Dia adalah orang yang tidak bisa diremehkan. Tetua bernama Gusan, ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius ketika dia bisa merasakan situasi yang sangat berbahaya. Yang kemudian Gusan pun berteriak, Gusian, Gusu, pergi dan bantu mereka. Tanpa basa-basi lagi, tetua Gusian dan juga tetua Gusu, tubuh mereka langsung melompat ke udara dan mengeluarkan doki yang cukup agung. Kemudian dituangkan pada penghalang doki yang ada di tempat ini. Dalam sekejap, penghalang doki yang akan hancur kali ini telah kembali menjadi stabil. Dan detik berikutnya, krak! Suara retakan telah muncul di langit. Hal itu ternyata berasal dari putaran api 5 cincin milik Xiaoyan. Banyak orang ketika melihat adegan seperti ini, mereka pun mengatakan, bocah kecil bernama Xiaoyan itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama. Putaran api 5 cincin tidak akan bisa bertahan menghadapi serangan dari jari milik Guyao. Selanjutnya, krak, retakan di putaran api 5 cincin milik Xiaoyan telah menyebar. Ekspresi di raut wajah dari kelompok Xiaoxian kini telah berubah menjadi cukup jelek. Mereka buru-buru mengedarkan doki dari dalam tubuhnya dan bersiap untuk ikut campur jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Xiaoxian lalu mengatakan, 5 cincin pengusir api milik Xiaoyan benar-benar tidak akan mampu bertahan melawan jari penghancur keheningan milik Guyao. Sun juga langsung mengepalkan tangannya. Cahaya api keemasan kini telah muncul dalam tatapan mata Sun. Raut wajah dari Mang Tianji juga telah berubah menjadi sangat serius. Dia secara perlahan berdiri dari tempat duduknya. Kemampuan bertarung Xiaoyan melawan Guyao benar-benar telah melebihi harapan dari banyak orang. Namun dari situasi seperti ini, Xiaoyan adalah pihak yang telah dirugikan dan Mang Tianji akan campur tangan dalam hal itu karena dia tidak ingin Xiaoyan mati. Sebelum Mang Tianji bergerak dan ikut campur di dalam pertarungan ini, Xinglin tiba-tiba saja mengatakan, doki yang ada di dalam tubuh dari Tuan Muda Xiaoyan dengan cepat menghilang. Mang Tianji, Sun Xiaoxian, dan juga Tuan Yao, mereka cukup terkejut ketika mendengar hal itu. Akhirnya mereka mengatakan, sebenarnya apa yang terjadi pada Xiaoyan? Teknik mengusir api 5 cincin mungkin memang membutuhkan banyak doki dalam jumlah yang besar. Namun hal itu belum mampu menghabiskan banyak doki di dalam tubuh Xiaoyan. Sambil melihat Xiaoyan yang ada di bawah sana, Guyao pun tersenyum dengan bengis lalu mengatakan, Xiaoyan, kau akan mati. Kekuatan dari jari milik Guyao kini telah ditambahkan tekanannya dan kemudian putaran api 5 cincin milik Xiaoyan benar-benar telah dihancurkan oleh kekuatan jari tersebut. Sun yang tidak bisa bertahan lagi, dia akan segera melompat sambil mengatakan, tidak bisa, aku harus campur tangan dalam hal ini. Mang Tianji buru-buru menarik tangan dari Sun sambil berkata, tunggu dulu. Tatapan mata dari Mang Tianji melihat pada Xiaoyan yang berada di tengah-tengah dari putaran api 5 cincin. Meskipun dia tampak pucat, namun Xiaoyan tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dan kali ini tubuh dari Xiaoyan benar-benar akan dihantam oleh jari raksasa yang dikeluarkan oleh Guyao. Menghadapi serangan seperti itu, Xiaoyan hanya melebarkan matanya. Dia kemudian meraih gugusan api dari putaran api 5 cincin yang telah meledak. Segera setelah itu, kaki dari Xiaoyan pun menginjak tanah dengan keras dan dia meluncur untuk menghadapi jari raksasa milik Guyao. Hal tersebut dilakukan oleh Xiaoyan. Sambil tersenyum dia berkata, Guyao, masih terlalu dini bagimu untuk merasa senang. Dari dalam telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba saja keluar api teratai yang memiliki 4 warna. Karena sebenarnya itu merupakan api teratai pemusnahan dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Tubuh dari Xiaoyan dengan cepat
bertabrakan dengan jari raksasa dan akhirnya semua orang yang ada di tempat ini benar-benar dibuat terkejut ketika mereka bisa melihat bahwa sebenarnya jari raksasa yang merupakan teknik Douglas Tian dari klan Gu ini mampu dihancurkan oleh Xiaoyan. Gelombang ledakan tersebut langsung membuat tangan dari Xiaoyan pun mengeluarkan darah. Namun Xiaoyan tidak menyerah. Tubuhnya terus melesat ke arah Gu Yao, yang kemudian Xiaoyan berkata, "Gu Yao, menurutmu siapa yang bisa mengambil nyawaku?" Api teratai pemusnahan kali ini benar-benar telah berada di depan tubuh dari Gu Yao. Banyak orang yang ada di tempat ini, termasuk beberapa tetua dari klan Gu. Raut wajah mereka berubah menjadi cukup jelek karena mereka semuanya mengetahui jika api teratai itu mengenai tubuh Gu Yao, pasti orang itu akan langsung mati. Dan semua orang mengetahui bahwa pertarungan ini sebenarnya dimenangkan oleh Xiaoyan. Sosok dari Xiaoyan benar-benar telah berubah menjadi meteor api yang meluncur ke arah Gu Yao. Hal ini membuat raut wajah Gu Yao dipenuhi dengan ketakutan dan juga tampak pucat. Dia bisa merasakan api teratai 4 warna milik Xiaoyan telah memancarkan gelombang penghancur yang tidak akan pernah bisa dia tahan. Dalam sekejap, tubuh dari Xiaoyan pun kini telah muncul 100 kaki di hadapan Gu Yao. Energi liar dan ganas benar-benar membuat Gu Yao merasakan aura kematian di dalam hatinya. Tepat ketika Xiaoyan akan melemparkan api teratai pemusnahan, dia pun dikejutkan karena tubuhnya merasa telah terkunci dan juga tidak bisa melakukan pergerakan apapun. Detik berikutnya, ada suara orang tua yang bergema di tempat ini. "Xiaoyan, tunjukkan belas kasihanmu." Api teratai yang ada di tangan Xiaoyan juga langsung berhenti berputar. Dan perubahan seperti ini membuat Xiaoyan cukup terkejut. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun Xiaoyan tetap tidak bisa melakukan hal itu. Dan dia tahu bahwa ahli sejati dari klan Gu telah turun tangan dan ikut campur dalam pertarungan ini. Tidak lama kemudian, sosok orang tua yang tampak lemah telah muncul di hadapan Xiaoyan. Orang tua ini menggunakan jubah berwarna putih, namun dia memiliki wibawa yang luar biasa. Gu Xian dan juga para tetua lainnya dari dalam klan Gu, mereka semuanya buru-buru membungkuk ketika melihat kemunculan orang tua ini, yang kemudian mereka pun mengatakan, "Salam tetua Tong Xuan." Seorang tetua yang dipanggil dengan nama Tong Xuan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu tatapan matanya kembali melihat ke arah Xiaoyan. Dia menarik nafas dengan lembut, yang kemudian mengulurkan tangannya untuk mengambil api teratai pemusnahan yang ada di tangan Xiaoyan. Tetua ini bisa merasakan kekuatan pemusnahan dari api teratai. Dia mencubitnya dengan lembut dan tiba-tiba saja api teratai pemusnahan dalam sekejap saja langsung hancur. Namun hal ini tidak mengeluarkan riak energi apapun. Setelah menghilangkan kekuatan dari api teratai pemusnahan, tetua Tong Xuan pun melambaikan tangan dan melepaskan pengekangan terhadap tubuh Xiaoyan. Jarinya dengan lembut juga disentikkan dan sebuah energi telah keluar untuk melilit tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap energi ini menyembuhkan seluruh luka yang ada di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan merasakan sebuah kekaguman di dalam hatinya. Dia buru-buru menangkupkan dua tangannya sambil mengatakan, "Terima kasih banyak tetua Tong Xuan." Dirinya pun tersenyum sambil mengatakan, "Tidak disangka bahwa klan Xiao masih bisa menghasilkan orang seperti ini. Kemungkinan Xiao Xuan akan cukup senang ketika dia mengetahui tentang hal ini." Selanjutnya tatapan mata dari Tong Xuan melihat pada Gu Yao yang telah tampak pucat. Dirinya kemudian berkata, "Gu Yao, kau sudah kalah di dalam pertarungan ini." Mendengar ucapan dari tetua Tong Xuan membuat tubuh Gu Yao gemetaran. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya tetua Tong Xuan akan mengatakan hal itu. Namun Gu Yao juga mengerti jika tetua Tong Xuan tidak ikut campur di dalam pertarungan ini, kemungkinan dia akan langsung dimusnahkan oleh api teratai pemusnahan. Di dalam hati dia benar-benar tidak senang dan tidak pernah berharap akan kalah dari sampah klan Xiao. Namun fakta seperti ini memang tidak bisa diabaikan. Tetua Tong Xuan yang bisa melihat sebuah ketidaksenangan di raut wajah dari Gu Yao, dirinya kemudian berkata, "Kemenangan adalah kemenangan dan kekalahan adalah kekalahan. Jika kau tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa dirimu telah kalah,
maka kau tidak memiliki hak untuk menjadi jenderal dari tentara teredam hitam. Dengan begitu, kau juga tidak memiliki hak untuk menjadi raja dari tentara teredam hitam. Mendengar ucapan dari tetua Tong Xuan, membuat raut wajah Guyo terlihat menjadi sangat jelek. Tatapan matanya kemudian melihat pada Xiaoyan. Dengan cukup berat, Guyo berkata, "Baiklah, aku mengakui kekalahanku." Stadion ini dalam sekejap saja telah berubah menjadi cukup sunyi. Sebuah ketidakpercayaan telah memenuhi tatapan mata dari anggota klan Gu. Mereka langsung mengatakan, sebenarnya Jenderal Guyo mengakui kekalahannya. Sebuah fakta memang sangat kejam. Meskipun mereka tidak percaya, namun itulah yang terjadi. Ling Xuan, Lin Xiu, dan juga yang lainnya hanya bisa melebarkan mulutnya sambil mengatakan, bagaimana mungkin ini terjadi? Gu Shen hanya melihat pada Xiaoyan. Kemudian dia mengatakan, Xiaoyan itu bukanlah orang biasa. Sesuatu yang dia alami jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Guyo. Dan tidak heran jika Xiaoyan akan muncul sebagai pemenang. Mulai hari ini dan juga seterusnya, kalian jangan sampai memprovokasi Xiaoyan. Jika tidak, maka kalian hanya akan mencari penghinaan untuk diri kalian sendiri. Lin Xiu dan juga yang lainnya hanya bisa mengangguk ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Shen. Bahkan Guyo saja dikalahkan dengan kekuatan Lin Xiu dan juga yang lainnya. Jika mereka maju menantang Xiaoyan, hanya akan berakhir seperti seorang badut. Pandangan mata dari Guyo kemudian melihat pada hutan yang ada jauh di bawah sana. Dirinya segera tersenyum dengan cara yang cukup jelek. Di sebuah pohon yang tinggi di dalam hutan, seorang pria berjubah perak ketika melihat pada Guyo yang ada di langit depan sana, dirinya segera mengatakan, bahkan Guyo telah menggunakan jari penghancur kesunyian, namun dia tetap kalah. Pukulan yang diterima Guyo kali ini benar-benar cukup parah. Sepertinya kita telah meremehkan kekuatan dari Xiaoyan. Salah seorang pria tiba-tiba saja mengatakan, Xiaoyan memang sangat kuat. Jika dia berada di level yang sama dengan Guyo, kemungkinan Guyo yang akan menderita kekalahan lebih cepat. Pria lainnya yang berdiri di barisan depan tiba-tiba saja mengatakan, jika Xiaoyan berada di bintang 8 Dosun, bahkan kalian berdua tidak cocok jika bertarung melawannya. Pria berjubah perak hanya tertawa sambil mengatakan, lalu bagaimana dengan kakak? Pria tampan itu pun sambil tersenyum mengatakan, mungkin aku juga akan terluka parah ketika melawan Xiaoyan. Ucapan dari pria tampan yang merupakan jenderal pertama dari tentara teredam hitam ini membuat dua orang di belakangnya memiliki raut wajah yang penuh dengan keterkejutan. Jenderal pertama dari tentara teredam hitam sekali lagi mengatakan, Xiaoyan ini mungkin memang tampak tenang, tapi di dalam tulangnya menyembunyikan kekejaman yang jauh lebih besar dari semua orang yang ada di tempat ini. Dan kekejaman seperti itu telah dia dapatkan dari banyaknya pertempuran hidup dan mati yang telah dia alami selama ini. Mulai sekarang, jangan repot-repot untuk ikut campur antara dia dengan Sun Er. Xiaoyan memang telah mencapai persyaratan yang kita tetapkan. Terlebih lagi, tidak ada satupun dari kita yang bisa melarikan diri ketika benar-benar membuat Xiaoyan marah. Meskipun Guyo telah gagal kali ini, kemungkinan dia tidak akan pernah menerima kekalahannya di masa depan nanti. Pria berjubah perak dan juga pria yang lainnya hanya bisa tertawa, lalu mengatakan, untungnya bukan diriku yang maju untuk melawan Xiaoyan. Benar, tapi kakak, apakah kau tidak ingin pergi dan mengikuti tes ini? Jenderal pertama dari tentara teredam hitam hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu mengatakan, sebenarnya aku sudah mengikuti tes secara diam-diam. Pria berjubah perak dan juga yang lainnya cukup terkejut lalu bertanya, terus bagaimana hasilnya? Jenderal pertama itu sambil tersenyum dia mengatakan, aku baru saja mencapai garis keturunan kelas ke-9. Dia menunjukkan tato yang berwarna pelangi emas samar. Hal ini membuat pria berjubah perak dan juga orang satunya lagi menjadi terkejut, lalu mengatakan, wow, ternyata kakak berada di kelas ke-9. Wajah mereka berdua dipenuhi rasa iri dan juga rasa hormat. Yang kemudian pria berjubah perak sekali lagi mengatakan, sepertinya garis keturunan kakak pertama akan bisa bersaing dengan nona muda. Jenderal pertama itu hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, bagaimana bisa aku bersaing dengan nona muda? Garis keturunan dari Sun Er adalah yang paling sempurna dalam sejarah klan Gu. Mereka berdua cukup terkejut, yang tampaknya memikirkan sesuatu
Sebuah ketidakpercayaan pun muncul dalam tatapan mata mereka berdua yang kemudian berkata, mungkinkah nona muda telah mencapai level itu? Benar-benar mustahil. Kita kembali ke tempat Soyen berada. Tetua Tongsuan yang ada di langit melambaikan tangannya pada Soyen dan juga Guyao. Kemudian dia berkata, karena pertarungan ini sudah berakhir, Soyen, Guyao, kalian harus kembali ke tempat duduk. Soyen hanya mengangguk. Segera setelah itu dia menangkupkan dua tangannya pada Tetua Tongsuan dan mereka berdua pun berbalik menuju tempat duduk masing-masing. Tubuh dari Tetua Tongsuan juga langsung mendarat di tanah. Dia mengeluarkan sebuah energi yang cukup misterius. Lubang-lubang yang ada di tempat ini dan juga bebatuan besar dalam sekejap saja kembali ke bentuk semula. Setelah melakukan hal ini, Tetua Tongsuan pun berkata, untuk upacara selanjutnya, akulah yang akan memimpin hal ini. Gusian dan juga tetua yang lainnya cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Tetua Tongsuan. Tampaknya mereka telah memahami sesuatu yang kemudian tubuh mereka membungkuk. Akhirnya minggir dari tempat ini. Tetua Tongsuan melihat pada Sun Er lalu berkata, nona muda Sun Er, sekarang adalah giliranmu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Garis keturunan tingkat keberapa yang akan didapatkan oleh Sun Er? Apakah dia mampu mencapai garis keturunan surgawi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.